Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar. Kali ini kita mau coba wisata religi ya ke salah satu makam keramat, makam Eyang Sembah Pangudar yang berada di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jaraknya nggak terlalu jauh dari Jalan Raya Cicalengka Majalaya. Nah, tempatnya pun cukup nyaman dan bersih, terawat karena banyak penziarah yang datang ke sini. Nah, Lur, untuk lokasi situs budaya makam keramat Eyang Pangudar atau yang disebut dengan Raden Haji Pangeran Panji Argaloka ini, posisi persisnya terletak di Kampung Cinangka, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung. Dan area ini memiliki luas lahan kurang lebih sekitar 1,5 hektar dengan sarana dan prasarana yang sudah cukup komplit. Ada berupa masjid yang sudah terletak di sini, pos bangunan, dan makam berukuran 12 x 14 meter. Makam ini banyak dikunjungi dari peziarah dari berbagai macam daerah. Tidak hanya di Jawa Barat saja, karena dari luar Pulau Jawa pun banyak yang ke sini. Dan hampir setiap hari diramaikan oleh pengunjung yang ziarah datang ke sini. Di sekitar makam ini banyak makam-makam kecil yang kemungkinan itu adalah sebagian dari makam warga sesepuh asli pribumi di sini. Juga sebagian dari makam-makam yang memang orang-orang terdekat. Tempatnya cukup nyaman dan sudah ada sarana dan prasarana lengkap untuk berkunjung ke sini. Tidak jauh kok, dan biaya masuknya sebesar Rp5.000 dengan infak seikhlasnya. Sedikit sejarah yang bisa saya bacakan mengenai makam keramat Mbah Dalem Pangudar atau Raden Haji Pangeran Panji Argaloka. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam yang berasal dari Cirebon. Berdasarkan Sahibul Hikayat Babat Sunda, pemuda yang bernama Raden Haji Pangeran Panji Argaloka ini sebetulnya adalah salah seorang pewaris tahta kerajaan Hanoman di Cirebon yang masih keturunan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Dulu dikisahkan ketika terjadi pergolakan perang saudara di Cirebon pada awal abad ke-18. Pangeran Argaloka diutus penguasa Hanoman untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah Bumi Priangan. Sesuai dengan misi awalnya, yaitu menyebar agama Islam, tantangan yang penuh risiko pun dilalui Pangeran Argaloka. Nyawa merupakan taruhan setiap perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Tantangan itu bukan hanya datang dari pihak luar, tapi juga datang dari saudaranya sendiri yang masih menganut agama Hindu kala itu. Hingga akhirnya terjadilah perang saudara di Cirebon. Argaloka datang sendirian ke wilayah Priangan hingga sampailah ke daerah Cicalengka ini dengan meninggalkan keluarganya di Cirebon. Oleh sebab itu, beliau pun sering bolak-balik antara Cirebon dan tempat yang baru ditempati di Cicalengka ini. Argaloka menyamar sebagai tabib dengan nama Raden Satya Wardana. Ia mengobati masyarakat yang sakit lahir maupun batin seperti di daerah Cicalengka, Cianjur, Cikasungka, dan Cikancung. Hingga kemudian namanya melambung dan dikenal luas oleh segenap lapisan masyarakat. Konon, namanya pun bukan hanya terkenal di daerah setempat ini saja, tetapi di daerah pesisir Jawa, namanya dikenal sebagai tabib itu sangat benar-benar tersohor di masa itu.
Kehadiran Argaloka di tempat barunya ini rupanya dapat diterima oleh masyarakat sekitar karena memperlihatkan sikap dan perilakunya yang baik ditambah dengan pengetahuan agama Islamnya yang cukup mumpuni serta keahlian pengobatannya. Hal ini semakin membuat warga desa dan juga warga setempat merasa simpati. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat, telah banyak yang menjadi pengikut setia untuk mendalami ajaran agama Islam. Pengaruhnya makin lama semakin luas dan besar, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bolak-balik ke Cirebon. Karena harus melayani warga yang begitu antusias terhadap ajaran agama Islam. Hingga akhirnya atas izin keluarga di Cirebon, beliau pun menetap di Cinangka ini dengan menikahi seorang wanita. Warga setempat, Argaloka mempersunting seorang gadis desa Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang bernama Nyai Mbah Chandrawulan. Setelah menjadi warga Cinangka, Argaloka makin memberikan pengaruh yang sangat kuat dengan pendukung dan pengikut yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Keadaan ini membuat gentar pemerintahan Hindia Belanda kala itu, karena ada kecurigaan munculnya sebuah gerakan perlawanan yang kerap kali dilakukan oleh kalangan pesantren terhadap ketidakadilan yang dilakukan pihak Belanda sebagai kaum imperialis terhadap kaum pribumi. Kompeni Belanda saat itu sedang melakukan politik divide et impera, menilai bahwa kegiatan Argaloka adalah suatu kegiatan yang bisa merongrong kepentingan dan kewibawaan pemerintah saat itu. Maka pihaknya memerintahkan kepada seluruh instansi, serdadu, kompeni maupun para jawara hebat di masa itu agar menangkap dan membawanya ke Batavia, saat ini Jakarta. Rencana itu sebenarnya sudah tercium, akan tapi Argaloka tidak bergeming dan menghindar. Dalam satu kesempatan, puluhan serdadu dan dibantu oleh para jawara yang hebat dan sakti berhasil menyergap Argaloka. Sebelumnya ia lolos dari beberapa sergapan, namun kali ini pun sebenarnya Argaloka bisa saja kalau beliau mau lolos. Setelah diborgol dan digiring menuju kereta tahanan, tiba-tiba Argaloka menghilang secara misterius. Atas kejadian ini, kompeni Belanda gelagapan dan tidak percaya karena hilangnya Argaloka tidak masuk akal. Ia mampu membuka borgol itu tanpa alat, atau dalam bahasa Sunda udar, lepas. Maka Argaloka hilang tanpa berbekas. Itulah sebabnya kemudian orang menjulukinya Mbah Pangudar. Masyarakat telah maklum, baik para pengikutnya maupun pasien yang sering berobat kepadanya, menilai bahwa beliau, Pangeran Argaloka ini bukanlah orang sembarangan. Beliau dilukiskan sebagai seorang pahlawan yang sangat sakti mandraguna, berwibawa, dan sebagai panutan dalam menjalankan misi agama keislamannya. Namun, para pengikut Argaloka pada waktu itu merasa kehilangan dan mencari kemana-mana. Tiba-tiba saja di suatu tempat, pengikutnya dikejutkan oleh kemunculan Argaloka di daerah Cinangka sambil berpesan, "Bila memerlukanku, datang saja ke makam ini." Nah, itulah makam itu sekarang menjadi tempat ziarah dari berbagai pulau, dari berbagai daerah dengan sebutan makam keramat Mbah Dalem Pangudar. Konon, secara harfiah, masyarakat setempat juga banyak yang percaya bahwa menyebut makam ini sebagai tempat pelepas kesialan hidup. Karena merasa jengkel kompeni Belanda saat itu, maka makam Pangudar pun sempat mau dirobohkan dan dilenyapkan. Tapi akhirnya terselamatkan. Di luar bangunan makam yang Sembah Dalem Pangudar ini ada beberapa makam di luar yang mengelilingi yang makam Sembah Pangudar ini. Nah, letak posisinya yang sangat strategis dan tidak terlalu jauh dari pusat keramaian Kecamatan Cicalengka atau kelurahan, saya kurang tahu persis ya. Ini memudahkan para peziarah untuk datang. Kebetulan saat saya datang, ada yang sedang tawasul di depan makam Eyang Sembah Pangudar. Nah, makamnya ada di balik kaca jendela kecil itu. Jadi konon orang yang bertawasul dan menemui kuncen masuk ke dalam ruangan di sisi dalam samping atau yang berhadapan dengan makam Eyang Sembah Pangudar di sana.
Di sini sudah banyak beberapa aturan yang ditempel di dinding maupun di pintu masuk dengan aturan yang harus atau wajib diikuti dan tidak boleh dilanggar. Karena mengingat situs makam ini sangat dilindungi oleh pemerintah maupun dijaga sekali oleh juru kunci makam Sembah Eyang Pangudar ini. Nah, begitulah Baraya, dulur-dulurku sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jika memang Anda suka dan bermanfaat video ini, informasinya silahkan di-share dan jangan lupa like and subscribe. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.